Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Risa Afriani untuk pelajaran materi bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang letter writing, menulis surat. Surat yang akan kita pelajari adalah personal letter, surat pribadi. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah 3.6, 4.6, 4.6.1, 4.6.2. Kalian bisa baca sendiri ya. Types of letters. There are two types of letter. The first is formal letter and the second is informal letter. Jadi ada dua jenis surat. Yang pertama itu adalah surat resmi, formal letter, and the second is informal letter, surat tidak resmi. Informal letter also known as personal letter. Jadi surat tidak resmi ini juga termasuk ke dalam surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Check it out. Oke, kita lanjut ya. Tentang pengertian personal letters. Apa itu personal letters? Personal letters are letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Jadi personal letter itu adalah surat-surat yang kita tuliskan untuk orang-orang yang kita kenal dengan baik, seperti teman-teman, orang tua, saudara, dan lainnya. Pokoknya orang-orang yang punya ikatan emosional dengan kita. Itu adalah pengertian dari personal letters, surat yang dituliskan untuk orang-orang yang kita kenal dengan baik. Kemudian, apa social functionnya dari surat ini? Atau apa fungsi sosialnya dari surat ini? Letters are not only written to inform, but to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi, fungsi sosialnya adalah surat-surat ini tidak hanya untuk menginformasikan kepada orang yang kita tuju, tapi juga untuk memperkuat ikatan antara dua orang yang menulis surat tersebut. Jadi antara orang yang saling menuliskan surat tersebut, sehingga semakin menguatkan ikatannya. Ikatan apa? Kemungkinan ikatan emosional antara keduanya. Oke, kita berlanjut ke linguistic features dari personal letter. Linguistic features adalah ciri-ciri kebahasaan dari surat pribadi. Yang pertama, sentence structure. Bentuk kalimatnya. Accuracy of grammar is important. Ketepatan tata bahasa adalah penting. Kenapa dianggap penting? Karena tata bahasa atau penggunaan grammar menentukan makna dari kalimat itu juga. Ketika kamu menggunakan is dan was, maka is untuk present, was untuk past, lampau. Itu sudah beda makna. Lampau kan sudah berlalu, sudah selesai, sedang is masih bisa ada sampai sekarang. Kemudian, complete sentences are expected. Jadi kalimat lengkap sangat diharapkan. Kenapa diharapkan? Karena kalimat lengkap bisa menentukan makna yang akan disampaikan. Bila kalimat itu menimbulkan ambigu atau keraguan-raguan, maka bisa menjadi misinformasi atau kesalahan informasi yang disampaikan. Slang can be used. Jadi bisa menggunakan kata-kata gaul, istilah kata bahasa-bahasa sehari-hari. Karena kenapa? Ini bukan formal letter, ini bukan surat resmi, ini adalah informal letter. Personal letter adalah informal letter. Jadi surat pribadi adalah surat yang tidak resmi. Jadi karena surat ini ditujukan kepada orang-orang yang kita kenal, maka kita bisa menggunakan slang. Slang adalah ujaran-ujaran yang kekinian. Use the construction such as I'll, I'm, and will. Jadi menggunakan singkatan-singkatan. Bisa I'll apostrof I will jadi I'll, I am jadi I am, will jadi we will jadi will, seperti itu. Kemudian use personal pronouns such as I, we, you. Jadi menggunakan kata ganti personal seperti saya, kami, dan kamu. Tadi personal letter kan yang dituliskan kepada orang yang kita kenal, antara saya dan kamu. Saya, kamu adalah mungkin bersaudara, berteman, berkeluarga, dan lain-lain.
Use active voice. Jadi menggunakan kalimat aktif bukan passive voice. Jadi menggunakan kalimat aktif bukan kalimat tidak aktif. Lebih menggunakan kata kerja me daripada di. Oke, lanjut ya. Yang kedua tentang style, gaya. Language use may be personal like first and second person pronouns. Jadi penggunaan bahasanya lebih pribadi seperti penggunaan kata ganti pertama dan orang pertama dan orang kedua seperti saya, kamu, begitu. Him, hers dan lain-lain. Lanjut, be warm. Jadi hangat. Kenapa hangat? Personal letter ini kan ditujukan kepada orang-orang yang kita kenal dengan baik seperti keluarga, teman, sahabat dan lain-lain. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang bergaya hangat karena untuk menjalin silaturahmi komunikasi antara dua orang ini tadi. Kemudian use the person's name you are writing to. Jadi menggunakan nama orang yang kamu tuliskan surat ini untuk siapa. Misalkan kamu tulis surat ini untuk Diana, sahabat kamu namanya Diana, maka kamu tuliskan nama Diana di dalam suratnya. Misalkan kamu mengirimkan surat ini untuk orang tua, menggunakan dad. Kalau di barat ya, mereka biasa saja menyebutkan nama orang tua mereka tuh. Misalkan nama bapaknya tuh misalkan Jono, langsung nama ibunya Siti, langsung menyebutkan nama Siti tanpa menggunakan dad or mom. Tapi kalau di kita jangan ya. Oke, very sentence length. Very sentence length ini kalimatnya panjang kalimatnya berbeda-beda, bermacam-macam dan beragam tergantung informasi yang ingin kalian sampaikan. Write in natural conversational style. Jadi ditulis secara alami. Jadi bahasanya dengan gaya percakapan. Karena zaman dulu personal letter ini sangat digunakan. Kalau zaman sekarang mungkin jarang ya. Kita lebih menggunakan media sosial. Kalau dulu personal letter ini sangat dipakai orang-orang untuk berkomunikasi. Let your personality shine through in your writing. Jadi izinkan kepribadian kamu itu bersinar. Maksudnya tunjukkan kamu lebih menunjukkan kepribadian kamu di dalam gaya penulisan suratnya. Tadi kalau biasanya kamu orangnya ceria, maka kamu akan mengabarkan biasanya tentang kabar-kabar gembira dan lain-lain. Itu ya tentang gaya penulisan surat pribadi, style in a personal letters. This is the structure of personal letter. Ini adalah bentuk dari surat pribadi. Bagian-bagian surat pribadi. Yang pertama, the first is date, tanggal. Date when the letter is written, top left. Tanggal ketika surat tersebut ditulis. Letaknya ada di atas sebelah kiri surat. The second is address. Yang kedua adalah alamat. Place where you are writing from, top right. Tempat di mana kamu menuliskan surat tersebut. Letak dari address ini adalah di sebelah atas kanan dari surat. The third, salutation and name. Salam pembuka dan nama. Greeting and the person's name you are writing to. Salam pembuka dan nama orang yang kamu tuliskan surat tersebut. Surat tersebut ditujukan kepada beliau. The fourth, introduction, pembukaan. The opening of the letter usually starts with how are you or refers to previous letter. Jadi pembukaan surat yang biasanya diawali dengan menanyakan kabar how are you atau mengacu pada surat sebelumnya previous letter. Body, isi surat. The main part of the letter, bagian utama dari surat. It includes what you want to write to the other person. Ini termasuk apa yang ingin kamu tuliskan untuk orang lain, orang yang kamu kirimi surat tersebut. Closure, the parts indicates the letter is going to end. Penutupan,
bagian yang mengindikasikan bahwa surat itu akan selesai, hampir berada di akhir surat. Complementary clause, penutup pelengkap. Jadi ini yang benar-benar mengindikasikan bahwa surat tersebut benar-benar selesai. Short expressions like love you, sincerely yours, love. Jadi ungkapan singkat seperti love you, sincerely yours, love, dan sebagainya. Signature, tanda tangan. Signature or initials of the writer, tanda tangan atau inisial nama dari penulis surat, pengirim surat. Proscript, PS, afterthought in a letter. You begin with PS and end it with your initials. Jadi postscript ini ditambahkan postscript ini adalah bagian tambahan yang ada di akhir surat. Jadi ketika kamu sudah selesai meneruskan surat, kemudian ada hal yang kamu rasa kurang dan ingin kamu tambahkan, kamu tuliskan di postscript. PS, afterthought in a letter. You begin with PS and end it with your initials. Jadi itu tambahan ya, additional. Jadi informasi tambahan yang mungkin terlupakan untuk dituliskan di dalam isi utama surat kamu tersebut. Itulah the structure of personal letter. Bentuk struktur dari surat pribadi, bagian-bagian yang ada di dalam surat pribadi. Kemudian nanti kita akan melihat contoh surat pribadi yang menunjukkan strukturnya ini, bagian-bagian mana di dalam surat tersebut. Okay, next. Some useful expressions for letter writing. Jadi ini ada beberapa ungkapan-ungkapan yang digunakan yang bermanfaat untuk menuliskan surat. Jadi ungkapan ini bisa kamu pakai di body, di isi surat kamu nanti. Yang pertama, gratitude. Rasa bersyukur, berterima kasih. Ketika kamu ingin menyampaikan rasa terima kasih kamu, rasa bersyukur kamu terhadap apa yang mungkin dilakukan atau diberikan oleh orang yang kamu kirimkan surat, kamu bisa menggunakan ungkapan ini. Yang pertama, I'm just writing to thank you for. Saya menulis surat ini untuk berterima kasih kepadamu atas apa? Titik-titik, disesuaikan dengan apa yang ingin kamu sampaikan. It was very kind of you too. Kamu sangat baik. Untuk apa begitu. Misalkan dia sudah mengirimi kamu kado atau sudah membantu kamu atas suatu hal begitu. Thanks very much for. Terima kasih banyak untuk titik-titik. Kamu lengkapi dengan apa yang ingin kamu sampaikan. And the last one, yang terakhir, I'm very grateful for. Saya sangat bersyukur tentang untuk apa begitu ya. Jadi ungkapan ini bisa kamu gunakan untuk mengungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada orang yang kamu kirimi surat. Oke, lanjut. Yang kedua, giving advice. Memberikan saran, nasihat, masukan. Jadi ketika kamu ingin memberikan saran, nasihat atau masukan kepada orang yang kamu kirimi surat, kamu bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ini. The first, well, I thought about it and I worry you, I would. Baiklah, saya memikirkan hal itu dan jika saya jadi kamu, saya akan titik-titik. Kamu sampaikan saran yang ingin kamu berikan. Second, have you thought about? Yang kedua, pernahkah kamu berpikir tentang apa ide yang kamu sampaikan, ide yang kamu ingin berikan kepada yang bersangkutan? The third, yang ketiga, in your last letter, you said you weren't sure what course of action to take. I suggest titik-titik. Saran yang kamu ingin berikan disampaikan di bagian titik-titik itu. Di surat terakhir yang kamu berikan kepada saya, kamu tidak yakin tindakan apa yang sebaiknya kamu ambil. Saya sarankan apa titik-titik. The fourth, yang keempat, I think you shouldn't. Saya pikir, saya rasa, saya kira kamu sebaiknya tidak titik-titik. In your last letter, you asked me about blank titik-titik. I think kamu berikan saran yang ingin kamu sampaikan.
Di surat kamu yang terakhir, kamu bertanya kepada saya tentang apa, misalkan permasalahan apa begitu ya. Saya rasa kamu berikan saran yang kamu ingin sampaikan di titik-titik itu. Itu jika kamu mengirimkan surat dengan maksud untuk memberikan nasihat, saran, masukan kepada orang yang kamu kirimi surat. Oke, the third, yang ketiga, ungkapan yang bisa digunakan dalam surat kamu adalah delivering good news, menyampaikan berita baik. Kalimat yang bisa dipakai untuk mengungkapkan hal tersebut. First, I'm sure you will be happy to hear that. Saya yakin kamu akan senang mendengarnya bahwa apa beritanya, isi beritanya. The second, yang kedua, I'm sure that you will be interested to know that. Saya yakin kamu akan tertarik mengetahui bahwa isi beritanya titik-titik. By the way, ngomong-ngomong, did you know that? Apakah kamu sudah tahu bahwa apa berita ingin kamu sampaikan? Fourth, yang keempat, OMG, oh my God, ya Tuhan, you'll never guess what happened. Kamu tidak akan menyangka apa yang telah terjadi. Wow, it's very dramatic, sangat dramatis ya. Okay, the fifth, I'm totally ecstatic to hear about. Saya sangat senang, sangat bahagia mendengar bahwa blanks titik-titik berita yang ingin kamu berikan. And the last one, yang terakhir, I was happy beyond limits to read that. Saya sangat senang di luar batas apa gitu ya, senang banget berarti ya, membaca bahwa mungkin si penerima surat kamu itu sudah mengirimkan surat kepada kamu sebelumnya ya, membaca ada to read itu. Jadi ketika kamu ingin menyampaikan berita bahagia, berita baik, delivering good news, kamu bisa menggunakan ungkapan-ungkapan, expressions, menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Oke, next, sekarang delivering bad news, menyampaikan berita buruk. Ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk menyampaikan berita buruk yang ada dalam surat yang kita kirimkan. Yang pertama, I'm so sorry, but I have to tell you that. Saya minta maaf, tapi saya harus sampaikan kepada kamu bahwa, kemudian kamu sebutkan isi berita yang ingin kamu berikan. Yang kedua, bad news, berita buruk. I'm afraid, saya takut, but no way to avoid it. So here it goes. Tapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Jadi inilah sekarang. Kemudian isi berita yang ingin kamu berikan. I'm extremely sorry to hear that. Saya sangat prihatin, saya menyesal, saya minta maaf mendengar bahwa isi berita buruk yang ingin kamu sampaikan. Dan yang terakhir, it was heart-wrenching to read about titik-titik. Titik-titik diisi dengan berita buruk yang ingin kamu berikan, karena di sini adalah delivering bad news. Jadi ketika kamu ingin menyampaikan berita buruk kepada teman, saudara, kerabat, sahabat melalui personal letter yang kamu kirimkan. Oke, lanjut ya. Next, asking for help. Ketika kamu butuh bantuan dari teman, saudara, kerabat, sahabat, relasi, dan sebagainya, kamu bisa menggunakan contoh kalimat ini yang kamu lengkapi dengan keinginan bantuan dari mereka. Titik-titik ini kamu lengkapi dengan keinginan kamu butuh bantuan tersebut. Jadi ungkapan ini bisa kamu gunakan untuk meminta bantuan melalui surat yang kamu kirimkan. Pertama, I wonder if you could help me. The second, yang kedua, I hope it's not too much to ask, but. And the third, the last, I wonder if I could ask you a favor. Could you? Bisakah kamu titik-titik? Bisakah kamu membantu saya? Bisakah kamu menolong saya? Bisakah kamu memberikan saya bantuan dan sebagainya? Okay?
Oke, the last one yang terakhir, apologizing, meminta maaf. Ketika kamu sudah melakukan kesalahan yang membuat orang yang akan kamu kirimi surat ini marah, kecewa, sedih, dan sebagainya, dan kamu ingin menyampaikan rasa maaf kamu kepada mereka, kamu bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini. Titik-titik ini kamu lengkapi dengan permintaan maaf atas apa landasannya itu. Yang pertama, I would like to apologize for. Saya ingin meminta maaf atas apa kesalahan yang kamu buat yang membuat mereka kecewa, marah, dan sebagainya itu. Yang kedua, I'm so sorry that. Saya sangat minta maaf bahwa apa titik-titik. Yang terakhir, words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am. Kata-kata tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang sudah saya berikan kepada kamu, tapi saya ingin mengatakan bahwa betapa saya merasa bersalah, betapa saya ingin meminta maaf tentang titik-titik. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang yang kamu kirimi surat itu. Enough. Here it is. The example of a personal letter. Jadi ini adalah contoh dari surat pribadi. Kamu lihat bagian-bagiannya ya. Ini contoh surat pribadi yang di atas. Top right dari surat ini adalah alamat, address. Top left adalah date, salutation. Addressnya 35 Senggigi Raya Lombok. Itu alamatnya ya. Date-nya 12 January 2014. Salutation, salam pembuka. My dear lovely Siti. Siti adalah nama orang yang penerima surat ini nanti. Hello, greeting, salam. Introduction, pengenalan. Di introduction di contoh surat ini dia menggunakan kalimat how are you, apa kabarmu. Dia menanyakan kabar dari si penerima surat yang bernama Siti, tadi sudah disebutkan di atas. Kemudian the content of the letter, itu ya yang digariskan dari garis berwarna ungu, tulisan berwarna ungu tadi. The content of the letter, isi dari surat. The body of the letter, sama ya, content of the letter atau body of the letter. Setelah ada percakapan di dalamnya, apa yang ingin disampaikan oleh si pengirim surat tadi, dia bercerita dan sebagainya. Kemudian ada di bagian bawah ada closure, statement yang hampir menyelesaikan surat tadi. I will see you soon. Saya akan menemuimu segera. Kemudian ada closing, penutupan. Lots of love. Ini bisa pakai lots of love, with love, sincerely yours. Tadi sudah ada dipaparkan di slide sebelumnya ya, di structure of personal letter. Kemudian ada signature. Signature bisa berisi nama lengkap, inisial atau tanda tangan si pengirim surat. Nah, yang terakhir ada PS tadi, postscript, yang berisikan informasi yang mungkin tertinggal untuk disampaikan di body of letter atau content of the letter. Mungkin lupa untuk dituliskan di isi surat, boleh ditambahkan di postscript. Postscript ini adalah tambahan, additional informasi yang ingin diberikan namun terlupakan ditulis di dalam isi surat, boleh dituliskan di bawah surat dengan menggunakan tulisan P.S. P.S. Kemudian informasi yang kamu tuliskan di situ. Ini adalah contoh dari surat pribadi secara utuh disesuaikan dengan struktur dari surat pribadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang personal letter, surat pribadi. Sekian penjelasan saya tentang materi belajar personal letter.
Jika ada yang ingin kalian sampaikan, silakan dituliskan di kolom komen atau tanyakan langsung kepada saya untuk siswa yang saya ajar. Semoga materi ini, penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya harapkan semoga anak-anak sekalian bisa memahami isi materi belajar ini. Sampai ketemu dan sampai jumpa di materi belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.